Sahabat budaya dari Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kami hadirkan obrolan budaya. Bersama saya Andin. Dan saya Rahim, inilah Silek Minang. Dari tradisi menuju prestasi. Silek atau silat adalah bela diri tradisional yang lahir dari tanah Minang. Usianya yang sudah mencapai ratusan tahun membuatnya dikenal sebagai olahraga bela diri tertua di Indonesia, bahkan di dunia. Namun, apakah bisa dikatakan bahwa silek adalah tradisi yang kaku atau mati dalam dekapan zaman? Jawabannya tentu saja tidak. Bagi masyarakat Minang, tradisi bela diri ini adalah jati diri, kebanggaan yang begitu kaya akan makna dan juga falsafah hidup. Setiap gerak mengandung pesan, setiap langkah mengandung nilai sportivitas, saling menghormati, etika, dan nilai persahabatan. Tidak hanya itu, nilai kehidupan pun tergambar lewat kostum yang dikenakan para pesilat. Dari kepala, para pesilat menggunakan deta, sebuah ikat kepala yang dibentuk menyerupai tanduk dengan beragam corak. Di bagian bawah, terdapat songket yang dilipat dua, tersemat menutupi pinggang hingga bagian paha atas. Warna hitam yang dipakai bermakna keluhuran budi. Seolah silek telah menyatu dengan masyarakat di setiap peradaban, karena setiap generasi senantiasa berupaya melestarikan untuk kemudian diwariskan. Silek Minang identik dengan proses pembelajaran untuk membentuk kepribadian yang sangat tangguh. Tangguh pada bidang keterampilan ragawi, juga tangguh dalam memahami diri sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu, pada masa lalu di daerah ini, selain diajarkan secara umum kepada generasi muda, juga diajarkan secara khusus kepada orang-orang yang terpilih. Pribadi-pribadi yang dianggap mampu mewarisi tradisi untuk seterusnya diajarkan lagi pada generasi yang selanjutnya. Seorang pesilat Minang ditempa dan dibekali dengan berbagai pemahaman tentang filosofi kehidupan serta nilai-nilai kehidupan. Petuah-petuah yang ada di Minangkabau menjadi salah satu acuan untuk memahami gerak silat sebagai sebuah upaya pembentukan karakter yang mumpuni. Tanah Minang adalah tanah yang luas, sehingga penyebaran silat pun menjadi tidak terbendung. Di setiap penjuru Sumatera Barat, olahraga pertahanan diri ini pun menyebar dan berkembang dengan ragam jenis yang berbeda, berdasarkan adat dan kearifan lokal masing-masing daerah. Zaman pun berganti. Dari yang semula, silek adalah olahraga untuk melindungi diri dan nagari atau daerah. Kini silek justru berkembang tidak hanya sebatas bela diri, namun juga sebagai atraksi seni, bahkan sarana mengukir prestasi. Tidak heran jika semakin banyak pula yang tertarik untuk menguasai silek. Beragam usia, berbagai latar belakang profesi yang berbeda, kini percaya bahwa silek mampu mengantar mereka menuju yang mereka inginkan. Ya, keberadaan silek saat ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Minangkabau sebagai pewaris kebudayaan ini, namun telah diketahui oleh masyarakat luas, bahkan dunia internasional. Tidak sedikit negara lain yang datang ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Barat untuk belajar menguasai ilmu silek, dan kemudian mengembangkannya di negara mereka. Hal ini membuktikan bahwa silek yang merupakan sebuah tradisi, akhirnya mampu bertransformasi menjadi prestasi.
Dari tradisi menuju prestasi, sahabat budaya, kami akan ajak Anda untuk mencari tahu lebih banyak tentang salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, yakni Sile atau silat. Betul sekali Andin, sangat membanggakan ya, Ya. mengingat bahwa silat ini adalah olahraga tradisional yang sudah sangat lama. Betul. Jadi ya sudah sewajarnya kita bangga akan bela diri silat ini. Betul sekali. Belum lagi dengan nilai filosofinya yang sangat tinggi ya, Iya. Rahim ya. Baiklah sahabat budaya, tadi juga kita sudah saksikan penampilan yang luar biasa, Rahim, dari teman-teman kita dan adik-adik kita. Betul Dan sekali. kita ajak Anda sekarang sahabat budaya untuk mencari tahu ya, seperti apa sih sebenarnya Sile di ranah Minang. Dan tentunya kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Haji Sofyan Nadar. Dan beliau ini adalah seorang tuo Sile Minang dan juga sebagai pengembang Sile ke mancanegara dan juga sebagai Dewan Guru Sile Indonesia. Jadi luar biasa sekali Luar biasa sekali, narasumber Bapak, kita ya. sekarang. Dan beliau berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia, Pak ya? Ya, Baik. Untuk peraliran apa ini, Pak Sofyan? kalau berbicara dengan Satria Muda Indonesia itu adalah perpaduan antara Jawa dan Sumatera. Oke. Di Satria Muda itu terhimpun aliran-aliran yang ada di Pulau Jawa, kemudian dari Sumatera Barat. Oke. Dalam buku standar yang ada di perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia itu ada 8 aliran dari Pulau Jawa, yaitu Cimande, Cikalong, Pamacan, Sabandar, Terumbu, Beksi, kemudian ada lagi Sabandar Karimadi. Ya, kemudian dari Minangkabau itu terlalu banyak. Terlalu Aliran banyak. yang ada di dalam buku standar SMI itu ada 13 aliran. Kemudian dalam aliran Harimau Singgalang itu ada 21 aliran. Baiklah. Jadi ada banyak ternyata. Terlalu ya, banyak ya. Pak ya untuk aliran Oke. silatnya ini. Kita boleh tahu dulu Pak, sebelum kita memasuki aliran-aliran Sile ini, bagaimana sih sejarahnya Sile ini bisa masuk ke ranah Minang, Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah Sile yang masuk ke ranah Minang itu mungkin dari sejak mulu zaman dahulu kalanya itu mungkin berapa ratus tahun yang lampau itu sebelum kerajaan Minangkabau itu berdiri dengan jayanya barangkali. Oke. Ya, masalahnya kalau seandainya kerajaan Minangkabau itu tidak ada, mungkin Pancasila tidak ada di Minangkabau. Lantaran apa? Lantaran dari kerajaan itu lahirnya negeri-negeri, desa-desa yang ada di seluruh provinsi Minangkabau ini. Jadi para pembawa seperti dalam Stambu Alam Minangkabau itu yaitu keturunan nenek moyang bangsa orang Minangkabau. Mungkin dari sana asalnya, dari sile-sile ini yang dikembangkan barangkali. Jadi sudah berabad-abad yang lalu, Pak Iya. ya? Oke. Jadi Pak, luar biasa. untuk aliran sendiri yang ada di Sumatera Barat itu apa aja Pak untuk aliran silatnya Pak? Sepengetahuan saya yang ada di Sumatera Barat ini bagian daerah Kabupaten Minangkabau ini, Minangkabau, yaitu di bagian daerah pesisir Bandar 10 itu ada 11 aliran. Oh, ada 11 Pak ya. 11 aliran ini menurut presis saya. Kemudian bagian daerah rantau, yaitu dikatakan pesisir Pariaman, itu ada 14 aliran. Kemudian bagian daerah Agam itu ada sekitar 7 aliran atau 6 aliran. Bukit Tinggi ada 1 aliran, yaitu aliran Sile itu Agam. Kemudian Payakumbuh ada sekitar 6 atau 8 aliran. Kemudian Tanah Datar itu ada kira-kira 5 aliran. Kota Solok, Sabah Solok Selatan itu termasuk ada kira 18 aliran itu di sana. Luar Terlalu biasa. banyak kalau dirincikan. Masalah di daftarnya ada Dan sama itu saya. di Sumatera Barat saja Di ya, Sumatera Pak Barat. ya? Mungkin ada lagi aliran yang lain yang belum keluar, yang belum muncul. gitu. Betul. Karena Itu memang banyak Pak ya untuk sahabat, aliran-aliran ini Pak ya. Banyak, budaya banyak untuk sekali. Sumatera Barat ini sendiri kan luas ya, Pak ya? Daerahnya Luas, ya. banyak. Iya, gitu. 19 kabupaten kota. Betul. Setiap kabupaten kota itu wilayah ininya jorongnya, kampung-kampungnya bukan terlalu banyak. Jadi satu daerah aja itu punya lebih dari 10 aliran. Ada yang ada 11, yang lebih dari 10 ya. aliran, ada yang kurang, ada yang 1 aliran. Seperti Oke. Bukit Tinggi identik dengan aliran Sile Tuo dengan 1 aliran. itu di Bukit Tinggi ya, Pak Bukit ya? Tinggi. Sile Tuo. Cuma Dia satu, Pak ya? identik dengan aliran Sile Tuo. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu banyak aliran yang ada di Sumatera Barat, Pak? Itu kalau kita bicara masalah mengapa begitu banyak aliran yang ada di Minangkabau, khusus pencak silat itu. Lantaran Pak, lantaran dari keturunan nenek moyang kita, Iya. dari para hulu balang negeri Minangkabau dulunya yang mengembangkan silat, membuat Iya. daerah-daerah atau membuat desa-desa, kemudian mereka itu berkembang di sana, kemudian
melatih pencak silat atau melatih silat. Lantaran ada 4 hulu balang yang ada di Kerajaan Minangkabau dahulunya. Ada 4 berarti ya Pak ya? 4 hulu balang. Yang pertama itu Harimau Campo. Ya. Kemudian Anjuang Mualim, kemudian Kambing Hutan, kemudian Kucing Siam. Baik Pak, untuk yang penyebaran silat di Sumatera Barat itu sendiri bagaimana Pak alurnya Pak, ataupun cerita dari awalnya atau gimana Pak? Iya, dari asal nenek moyang ini yang bawa seperti turunnya dari dusun, dari Kerajaan Minangkabau turunnya ke bawah ke Solo, dia turun ke sana menguasai, membuat satu daerah atau perkampungan, kemudian di sana dia mengembangkan silat juga atas dasar prakarsa dari nenek moyang kerajaan itu Pak ya. Berarti dari kerajaan turun ke Solo dulu Pak ya. Iya. Baik Pak. Jadi ketika nenek moyang secara garis kasarnya. Berarti dimanapun mereka berada, mulai membuka perkampungan, di situ pasti ada aliran silat baru ya Pak ya. Lantaran ini adalah satu budaya, yaitu pencak silat dengan kebudayaannya yang dikatakan pencak silat itu adalah jati diri orang Minangkabau. Jati diri Pak ya. Jati diri Minang Silek jati diri Minangkabau. Ya, baik. Jati diri orang Minangkabau. Oke. Masalahnya dahulu orang Minangkabau itu terkenal dengan seorang perantau. Perantau ulung Pak ya. Manusia perantau kan. Jadi kalau seandainya mereka tuh merantau, ada 3 metode yang harus mereka ketahui. Dari warisan mungkin mama dan mamanya atau kaum adatnya. Kalau kamu hendak merantau, ada 3 perkara. Yang pertama, kamu harus bisa mengaji, kemudian kamu harus bisa silat, kemudian kamu harus bisa lagi tak memasak atau segala macam lah. Jadi jadi detik dua itu mengaji dan silat. Jadi harus seimbang Pak ya, mengaji dengan silat Pak ya. Iya. Baik Pak. Ya. Sekarang kan banyak yang rancunya itu yang disingkat dengan pencak silat. Iya. Sebenarnya bukan pencak silat, tapi pencak dan silat. Kalau seandainya dalam suatu sasaran itu suatu guru untuk mendidik muridnya, dia harus melatih, dia harus dulu mengajar akhlaknya, mendidik akhlaknya, yaitu yang namanya silat. Silat itu mempererat hubungan satu sama lainnya. Ini, jadi silat itu lahirnya di surau, di atas surau, yaitu Ablu Minallah. Kemudian baru turun ke halaman, dia diajar dengan manca yang dikatakan Ablu Minannas. Jadi silat dan surau, surau dan silat. Nah, ini detik ini. Masalahnya kita orang-orang dulu saya juga pernah mengalami, saya tidurnya di surau. Kalau zaman dulu memang seperti itu ya Pak ya, laki-laki itu tidurnya di surau. Waktu di zaman saya juga begitu. Betul. Saya pernah tidur di surau, habis maghrib, salat maghrib, isya, kemudian belajar silat. Dan itulah yang membentuk pribadi pria-pria Minang itu luar biasa ya Pak itu. ya. Karena dibekali ilmu mengaji, dan ilmu silat juga, dan ilmu berdagang juga pastinya ya Pak ya. Iya pasti. Oke. Orang Minang orang pedagang semua. Betul. Menarik, Pak, ya. Jadi sudah dibekali dari dulu ya Rahil ya. Jadi nggak heran ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan perbedaan silek Minang ini dari satu daerah dengan daerah lain? Perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain itu dengan aliran yang mereka anut. Mereka anut. Ya, kalau seandainya mereka itu menganut bagian daerah pesisir rantau itu bagian daerah Pariaman itu identik dengan permainannya, polanya tinggi permainannya, namanya langkah balabe. Jadi perbedaan silat antara silat yang lain dengan silat yang lain di Minangkabau itu ada pola langkahnya. Pola langkah, pola langkah, ya. Identiknya dengan pola langkah. Nah, begitu. Kalau untuk di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi gimana langkahnya Pak? Bukit Tinggi ya di pola langkahnya aliran silat itu ada pola langkah belabe, langkah ampe, ya kemudian dia punya kuncian atau tangkap itu 16 kuncian. 16 kuncian. Dan itu berbeda lagi dengan silat yang ada di Payakumbuh misalnya, di Batu Sangkar. Berbeda. Jadi masing-masing daerah punya identik ciri khas masing-masing. Ya Pak ya. Jadi beragam Pak ya untuk aliran-aliran silat itu ya. Iya, luar biasa. Nah Pak Sopyan, misalkan nih kalau saya ingin tertarik nih untuk berguru silat, itu tahapan-tahapannya apa aja Pak? Iya, betul. Di zaman dahulu itu, bukan zaman sekarang, kita berbicara zaman dahulu. Flashback ya Pak ya. Orang mau belajar silat. Itu kalau di dalam aliran saya itu namanya itu menjalang guru menjapui silek. Itu apa artinya Pak? Menjalang guru menjapui silek apabila kita mau belajar, kita jalan atau kita turut gurunya kita datangi gurunya ke rumahnya, kemudian kita tanya persyaratannya apa yang harus kita bawa, kemudian kriteria bagaimana kita harus mempelajari silat. Ya, itu langkah pertama. Jadi kita datangi gurunya dulu ya. Itu beda. Oke. Jadi berbeda. Zaman sekarang orang belajar silat itu
isi formulir, pas foto segala macam, udah mulai latihan. Pak ya. Kalau dulu tuh nggak segampang memberikan telapak tangan untuk Dari dulu mengajar langsung silat. datang ke gurunya langsung, Pak ya. Nah, belum tentu diterima lagi. Oh, itu kriteria untuk diterima seorang gurunya seperti itu. apa? Guru itu dia mempunyai suatu mungkin Insting? pengalaman inti ilmu pengetahuannya lah. Okay. Dia lihat dulu karakter orang yang datang itu bagaimana karakternya. Kemudian apabila dia suka, berarti karakter ini bagus, berarti dia terima. Tapi kalau dilihatnya nggak mau dia mengajar, cari ajar guru yang lain. Berarti dibaca begitu. Dulu karakter calon pesertanya gitu ya Pak begitu. ya? Enggak gampang itu. Kemudian dulu kalau saya belajar dulu pernah selama 3 bulan itu saya nggak langsung belajar, cuma tukang bikin kopi. Tukang bikin kopi, Pak. Di sasaran saya. Selama 3 bulan disuruh bikin orang latihan, kita disuruh duduk ngeliat. Jadi disuruh perhatikan dulu nih Pak ya? Ya, gitu. Dan biasanya yang tidak diterima itu apa penyebabnya Pak? Apakah karena karakternya yang pertama sekali akhirnya kita ketahui kenapa guru itu tidak langsung mengajar kita. Berarti mereka tuh menguji kesabaran kita. Sabar apa enggak? Oh, berarti kuncinya untuk belajar silat ini sabar, Pak ya? Sabar. Tuh yang pertama dari perekrutan aja udah ada uji mentalnya juga uji ya. Kesabaran, Pak ya? Uji kesabaran. Ada 4 kategori. Jujur, sabar, ikhlas, yakin. Yakin, Pak ya? Ini. Jadi sedari awal saja kita sudah dibentuk udah begitu baik ya Pak ya? Udah dilihat karakter kita bagaimana. Nanti jangan sampai ilmu yang didapat itu dipergunakan ke jalan yang nggak bagus. Nanti guru itu akan bertanggung jawab, nanti dia humil masar tentang murid yang diajarnya. Jadi walaupun pertanggungjawaban gurunya itu dunia akhirat. Iya. Ya Pak ya. Itu bedanya dengan bela diri asing itu. Seperti taekwondo, karate, kempo segala macam itu dengan pencaksilat itu bedanya. Pencaksilat itu dididik dulu adalah rohaninya. Rohani, Pak ya. Ya, Akhlak, Pak ya. Akhlaknya ya. Seperti Allah itu menurunkan Rasul ke atas permukaan dunia, bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, begitulah silat. Silat itu memperbaiki akhlak manusia. Bukan langsung diajar mancaknya, bukan. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, ilmu silat ini hablum minallah dulu ya Pak ya? Baru hablum minannas ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Baru dengan manusia, Pak ya. Wah, luar biasa. Menarik, Pak. Dan biasanya itu yang kebanyakan nih kalau untuk di perguruan Bapak itu mulai dari umur berapa tuh? Banyak anak-anak mulai silat belajarnya, Pak? Tingkat-tingkatannya. Kalau di Satria Muda itu ada 10 tingkatan. 10 tingkatan. Ada 10 tingkatan. Banyak, Pak ya, untuk ada 10, Pak ya. Ada di Satria Muda punya tingkatan, tapi dalam aliran tradisional Minangkabau, ya, dalam aliran Harimau Singgalang hanya ada 3 porsi. Guru Tuo, Guru Mudo, Anak Sasian. Dan Bapak sekarang berada di termasuk Guru Tuo. Guru Tuo. Bapak sudah yang tingkatan paling atas, Pak ya. Ya, istilahnya orang tua. Orang tua. Dan seperti yang Andin bilang tadi, Rahim, Bapak ternyata juga merupakan seorang pengembang silat mancanegara. Nah, Alhamdulillah. Kita pengen tahu dong Pak, ya, pernah. sebagai seorang pengembang silat, bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan silat tradisi sampai zaman sekarang? Kalau kita berbicara masalah perkembangan silat tradisi di zaman sekarang, itu lebih bagus lagi. Masalah di zaman sekarang ini sasaran di pelosok-pelosok daerah desa sudah mulai bangkit gitu. Tapi ada suatu hal yang harus kita kaji ulang. Lantas kalau seandainya silat ini tidak dikemas dengan secara profesional, seperti bela-bela diri yang lain, kita akan ketinggalan latar belakang. Kita khasana pencaksilat kita tidak akan mengurangi atau tidak melupakan khasana pencaksilat yang sesungguhnya dengan aliran-alirannya masing-masing itu. Tetapi kita harus punya pandangan ke depan itu supaya silat ini bisa diminati lebih bagus lagi oleh generasi yang akan datang itu. Dan bagaimana itu Pak, kalau dari Bapak sebagai pelakunya sendiri ya Pak ya, upaya mungkin untuk mencari, kemudian menggali, serta menghayati, dan bahkan mempromosikan silat ke dunia Pak? Ya itulah, di zaman sekarang ini kebanyakan itu orang tidak pernah mau mencari. Seperti suatu benda yang hilang, kalau kita tidak cari, tidak akan bertemu dengan benda yang hilang. Makanya dalam aliran silat Minangkabau, Harimau Singgalang itu mencari, menggali dan menghayati. Kita harus mencari dulu aliran ini dari mana asalnya dan siapa gurunya, bagaimana filosofinya. Kemudian kita pahami tentang silat ini buat masa ke depan bagaimana.
Kemudian kita hayati bagaimana caranya pengembangan pencak silat untuk selanjutnya. Lantaran apa? Kita akan meninggal suatu generasi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, apakah regenerasi 20, 30, 40 atau 50 tahun yang akan datang bisa belajar ke luar negeri? Ini tantangan bagi tutu silat yang ada di seluruh Minangkabau. Kalau mereka tidak mau mengembangkan aliran yang dia punya, mati seorang guru silat maka habislah ilmunya. Tutup perguruannya. Tutup Pak ya. Jadi Tutup untuk salah satu cara Bapak nih untuk mempromosikan silat itu bagaimana Pak? Apakah dengan media atau media cetak atau TV atau radio gitu ya. Pak? Sudah saya jalani semua. Sudah Bapak tekuni semua Pak ya. Luar biasa ya. Luar biasa, Media, Pak. Media TV, pokok layar kaca udah. Bahkan Bapak sudah membawa silat ke mancanegara. Ya, sudah. Dari sekian banyak negara yang Bapak kunjungi, Pak ya. Negara mana yang paling berkesan menurut Bapak? Respon mereka atau apresiasi mereka mungkin untuk silat Minang? Respon kalau masalah pencak silat tradisional Minangkabau bagian Eropa itu dia respon semua. Dia pandangannya dengan pencak silat cukup menghargai. Di Eropa Pak ya. Boleh bilang dia menghargai pencak silat itu suatu budaya yang betul-betul patut dijunjung jempolan ya, gitu. Kira-kira apa yang membuat mereka tertarik dengan silat Minang, Pak? Ya, seni. Seni. Seni Pak ya. Seni. Mereka itu tidak, orang bangsa Eropa itu sampai ke USA itu dia tidak akan tertarik dengan masalah bela diri seperti yang tarung, lain mungkin ya. petarung segala macam. Yang udah apa? Dia mencintai seni silat itu lemah gemulai, lembut tapi mempunyai spesifik Keseniannya Pak ya. kesenian yang bagus gitu. Jadi Pak kalau untuk itu Pak, negara mana saja nih yang ada kesenian silatnya Pak? Kalau kita rasa ya sampai ke California itu sudah ada pencak silat. Arizona, California, USA, di Washington, Perancis, Belgia, Italia, Polandia, sampai ke Spanyol, sampai Inggris, sampai ke Biarritz, sampai pelosok-pelosoknya kabupatennya itu Biarritz, sampai ke Marseille itu, sampai Italia, sampai ke ujungnya bagian-bagian terkecil itu udah ya ada pencak jadi silat. memang silat sudah sampai ke Jepang, sampai Korea sudah sangat mendunia ya Pak ya, sampai Cina juga. Oke, luar biasa. Itu biasanya kan berarti di sebuah negara itu sudah ada perguruan berarti ya Pak ya. Ada juga perguruan di sana. Ada perguruan. Ada untuk guru atau pembimbing atau pandekanya itu apakah dari orang Indonesia kita di luar gitu Pak? Ya begini, kalau di anggota kita, ya. Kalau anggota di Harimau Singalang itu yang ada yang sebagian mereka datang ke Minang, kemudian berlatih lagi, kemudian dapat izin, baru dia buka di sana. Jadi walaupun mereka jadi pelatih di sana, dia kiblatnya harus ke Minangkabau. Tetap ke situ. Jadi gini Pak, untuk izinnya itu orang luar harus ke Indonesia dulu Pak. Untuk mencari dan izin, belajar di Indonesia dulu. Ya. Seperti tidak belajar sama saya, ya izin saya boleh dia buka di sana. Kalau enggak bisa. Jadi kebanyakan belajarnya sama Bapak. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Pak ya untuk prestasi yang membanggakan. Sudah sampai mancanegara Pak ya untuk bab silat sini. Ya kapan lah kita berbicara. Tapi alhamdulillah kita sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya Pak ya. Dan ternyata Rahim dan sahabat budaya, Bapak sendiri juga terlibat loh dalam penobatan ini. Itu gimana ceritanya Pak? Perencanaan UNESCO itu dulu kan rapat yang pertama kan di Kolombia itu. Di Kolombia Pak ya. Di Kolombia. Kemudian hasil rapat di Kolombia itu dapat kesepakatan, maka di Prancis itu baru diakui oleh UNESCO pencaksilat adalah suatu masuk ke budaya tak benda. Nah, salah satunya kebudayaan yang ada di Minangkabau itu yaitu pencak silat yang masuk yang diakui oleh UNESCO dunia. Apa faktor yang paling meyakinkan pihak mereka untuk menobatkan pencak silat kita resmikan menjadi warisan budaya tak benda? Karena pencak silat di Indonesia beragam, bermacam ragam, dan kemudian dia mempunyai filosofi yang halus, kemudian dia mempunyai seni yang begitu banyak aliran gitu banyak Pak ya. alirannya itu. Gitu. Gini Pak, untuk pesan Bapak nih sebagai tua silat yang sudah dituakan, itu bagaimana Pak untuk pesan-pesan ke anak muda untuk melestarikan pencak silat ini Pak? Pesan dan kesan saya untuk buat generasi yang akan datang 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, ikutilah zamanmu, tetapi jangan lupakan pencak silat adalah budayamu. Pencak silat adalah jati dirimu bangsa orang Indonesia. Jadi
walaupun bagaimana mereka itu belajar bela diri asing, jangan lupa dengan pencak silat. Pencak silat ini adalah suatu budaya yang takkan pernah lekang oleh panas dan takkan pernah leput oleh hujan, kata pepatah mengatakan. Jadi kalau seandainya budaya pencak silat ini tidak kita kembangkan dengan secara bagus, kemudian tidak kita beri wawasan kepada generasi muda, maka pencak silat ini nantinya akan hilang. Jadi untuk anak muda pesannya jangan pernah lupakan pencak Jangan silat pernah ya. lupakan Manapun pencak kita silat. belajar, kita harus ingat pencak silat Pencak budaya silat. dari Indonesia, Pak ya. Baik. Luar biasa. Kalau Luar kita biasa, memang betul mengatakan kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan budaya kita. Betul. Bangga dan mengapresiasi ya Pak Iyalah. ya. Baik, Nah, baik. Oke, luar biasa sekali Rahim. Jadi Iya, Andin. sebenarnya banyak hal yang ingin kita bahas tentang pencak silat ya Pak ya, Iya, sebagai banyak lagi, salah satu banyak. warisan budaya. Iya. Luar biasa sekali, dan di Bukit Tinggi sendiri itu sudah ada lebih dari 5.000 peserta ya Pak Iya, ya? kalau 5.000? Satria Muda Indonesia, ya Hmm. mungkin sekitar sekian banyak unit Oke. yang ada. Untuk Iya. satu perguruan ya Pak Satu ya. perguruan. Jadi memang dari anak-anak muda sendiri itu minatnya luar biasa untuk belajar Ya, ini silat. sekarang udah terlalu, ini usia dini seperti itu, Iya. yang kecil-kecil itu Sudah dari Betul. kecil sudah satu minat SD pencak silat, sampai Pak ya. 2 SD dia mau belajar silat. Oke. Itu tergantung pada orang tuanya. Hmm. Tergantung pada orang tuanya memotivasi. Hmm. Kadang-kadang kan mau lihat itu, bahwa kadang-kadang ada pemikiran orang tuanya, ngapain kamu mau belajar pencak silat kayak orang menari, akhir-akhirnya kamu jadi dukun. Itu image yang terjadi. Itu image buruk, Pak ya. Padahal tidak ya, Pak ya. Padahal bukan begitu. Pencak silat adalah mendidik akhlak manusia. Membentuk. Nah, Luar mendidik biasa. akhlak manusia. Baik, gimana Rahim? Mau menjadi Super anak sekali. didik dari Bapak juga? Tertarik sih. Tertarik ya? Tertarik. Baiklah, kita lihat ke belakangnya nanti seperti apa ya. Boleh, Semoga Andi. jadi ya. Semoga Oke. jadi. Baik, Bapak Sofyan, terima kasih banyak untuk waktu dan sudah berbagi bersama kami, Pak. Ya, sama-sama. Dari tradisi menuju prestasi, sepakat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah, kasih Pak. Ya, Bapak. sama-sama. Iya, dan Rahim serta sahabat budaya masih bersama kami tentunya Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam obrolan budaya dari tradisi menuju prestasi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik sahabat budaya, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam program obrolan budaya dari tradisi menuju prestasi. Rahim,
tadi kita sudah mengikuti obrolan bersama Tuwo Sile ya. Bapak Sofian ya. Betul sekali, bersama Bapak Sofian, dan beliau memang menekuni untuk sile tradisi. Nah, kali ini kita akan ngobrol dan cari tahu lebih banyak dari tradisi menuju prestasi. Karena dari dulu yang namanya sile itu adalah bentuk pertahanan diri dan pertahanan nagari ya, Rahim, ya? Nagaris. Oke, tapi ternyata zaman sekarang sile ini bukan hanya untuk bentuk pertahanan diri atau defense saja ya, Rahim, ya. Tapi juga sebagai prestasi yang Betul. dipertandingkan ya. Nah, betul sekali. Jadi sudah banyak sekali di event-event olahraga baik skala nasional maupun internasional, sile ini menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang dipertandingkan. Dan kita cari tahu sekarang. Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Dedi Noviandi SPD. Pak Dedi, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam, selamat sore. Baiklah. Selamat sore Pak Dedi, bersama kami ingin tahu lebih banyak tentang sile prestasi nih Pak. Karena kalau dari zaman dulu sile itu kan bentuk pertahanan diri. Benar. Nah, sekarang sudah dipertandingkan sebagai salah satu ajang untuk mendapatkan prestasi. Kalau menurut pandangan Pak Dedi, apakah ini bentuk kemajuan untuk dunia persilatan atau bagaimana Pak Dedi? Kalau untuk prestasi itu sudah perkembangan dari era 80-an itu sudah mengacu ke prestasi. Dari silat tradisi mengacu ke prestasi. Itu dipertandingkan di berbagai event. Setelah itu apalagi sekarang silat prestasi itu sudah merambah ke dunia pendidikan yang dikenal dengan O2SN atau Olimpiade Siswa Olahraga Nasional. Itu apabila di sekolah bersifatnya umum. Kalau yang bersifat sekolah keagamaan itu juga dikenal dengan Pekan Olahraga Pondok Pesantren atau Pospenda. Jadi pertandingan pencak silat ini sudah merambah ke dunia pendidikan baik itu sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Jadi kalau di sekolah-sekolah, apakah ini salah satu ekskul yang wajib untuk diikuti? Kebetulan kita di Bukit Tinggi itu dilempar oleh Dinas Pendidikan melalui anjuran Bapak Wali Kota, itu akan melaksanakan ekstrakurikuler pencak silat di sekolah-sekolah. Dan kita kebetulan di SMP 4 ini juga sudah melaksanakan dari tahun 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang bertahan ya Pak ya? Iya. Oke, jadi ini memang bentuk kemajuan untuk dunia persilatan. Iya. Oke. Baik Pak Dedi, untuk saat ini jenis silat yang dipertandingkan itu seperti apa? Kalau berbicara untuk pertandingan yang resmi, dipertandingkan di event-event resmi, pertama itu ada kategori tanding. Tanding? Itu ya seperti yang kita lihat di belakang sekarang, itu namanya tanding. Ya, betul. Itu diadu. Satu ada seni. Seni ini ada 3 kategori. Pertama ada tunggal, seni tunggal. Kedua ada seni ganda. Yang ketiga bergu. Untuk kategori tunggal dan bergu, itu materi yang dipertandingkan itu baku, tidak boleh dirubah-rubah. Itu memang resmi dari PBFC materinya. Jadi itu memang harus berbentuk hafalan. Dan itu ditampilkan dalam waktu 3 menit masing-masing kategorinya. Durasinya 3 menit? 3 menit. Standar Kalau ya, untuk ya? tunggalnya itu 100 gerakan. Mulai dari tangan kosong, golok, dan toya. Dan ini memang bersifat baku di pertandingan dari tingkat pelajar, umum, sampai seperti sekarang ada itu PON, SEA Games, Asian Games, bahkan kejuaraan dunia pencak silat Open pun itu di pertandingan resmi yang dari PBFC. Jadi teman-teman kita, adik-adik kita ini menguasai keseluruhannya ini ya Pak ya? Kita di sini melihat kemampuan siswa, kita bagi mana siswa kita yang akan dominasi untuk ke tanding, kita arahkan ke tanding, mana yang untuk ke seni, kita arahkan ke seni. Karena setiap siswa ini berbeda bakatnya. Jadi kalau sedari awal mungkin mereka lebih condong ke seni, mereka akan diarahkan selanjutnya untuk cabang seni. Untuk ke seni, ya seperti itu. Oke. Kalau di Bukit Tinggi sendiri itu dominan untuk apa Pak? Cabang yang mana? Untuk di Bukit Tinggi sendiri, atlet silat di Bukit Tinggi? Kita untuk silat Bukit Tinggi ini juga seperti itu. Setiap perguruan memiliki karakter masing-masing. Ada tanding, ada seni. Dan terakhir kita di Porprov di Pariaman kemarin, itu kita baru mendapat 3 perunggu. Itu dari kategori tanding semua. Seni kita belum dapat. Oke. Tapi untuk seni sendiri banyak juga ya Pak ya? Banyak peminatnya. Oke, luar biasa. Nah, adik-adik kita ini kalau di Bukit Tinggi ada berapa totalnya Pak? Kalau yang perguruan kita ini totalnya ada 1000. 1000. Dengan 8 cabang latihan ada 1000 siswa. Dengan kategori tim pelatih kita 6 orang tim pelatih. Untuk 1000 siswa 1000, ya Pak tapi ya? itu kan berbeda-beda cabang, ada 8 cabang. Betul. Nah, ingin tahu nih kita tentang perekrutan adik-adik kita ini, gimana proses perekrutannya Pak? Karena kita itu di sekolah, rata-rata kita buka cabang di sekolah, itu biasanya berdasarkan ekstrakurikuler. Kita menyampaikan kepada siswa ada ekstrakurikuler pencak silat, silakan bergabung.
Setelah mereka bergabung, kita lihat kemampuan mereka di mana, potensinya apakah itu di tanding, apa seni, baru kita pisahkan. Seperti itu. Oke, jadi dari sekolah-sekolah, kemudian ada perekrutannya di sekolah berarti ya Di Pak sekolah. ya? Apakah nanti akan ada seleksi atau syarat-syarat khusus untuk menjadi atlet Kalau silat? untuk ekstrakurikuler tidak ada seleksi, Tidak itu ada kan ya? minat siswa. Bagi yang berminat baru masuk. Jadi hal-hal mungkin yang harus mereka persiapkan, karena mereka sudah pasti terpilih ya Pak ya? Oh, tidak selalu. Tidak Karena selalu? kita akan memberikan syarat untuk ikut ekstrakurikuler. Pertama, Oke. berbadan sehat. Yang kedua, kalau ada penyakit bawaan kita tidak berani. Misalnya mereka pernah ada yang patah, ada epilepsi segala macam, itu risikonya sangat besar. Oke. Kalau ada patah, karena kita nanti akan turun di tanding, patah itu bersifatnya sembuhnya tidak permanen. Nanti akan terjadi patah lagi gitu. Apabila terjadi benturan yang keras atau hematom namanya. Jadi lebih baik diantisipasi dari awal ya Pak ya? Iya, kita terima siswa yang betul-betul sehat gitu. Oke. Kecuali dia memang komit hanya untuk sekedar ikut ekstra kebugaran gitu. Kita terima. Oke. Baik Pak, untuk setelah dia adik-adik ini direkrut, itu proses pembimbingan adik-adik ini hingga menjadi atlet itu bagaimana Pak? Itu sangat Perjalanannya. panjang. Kita mulai dari mereka ikut pertama itu mereka harus latihan dasar dulu. Dan dasar. Dan yang dibentuk itu adalah general umum fisiknya dulu. Fisiknya dibentuk. Karena kalau untuk prestasi tanpa fisik mereka tidak bisa apa-apa. Karena mereka harus menampilkan seperti tanding di belakang kita, dia harus bertanding dalam waktu 2 menit full kali 3 ronde. Jadi itu 6 mereka menit akan Pak ya? seperti itu, iya. Termasuk seni. Seni mereka menampilkan gerakan seperti jurus tunggal tadi, 100 gerakan tidak ada henti dalam 3 menit. Jadi memang harus fisik yang kita bentuk dulu. Fisik pertama Pak ya, fisik yang utama pertama. fisik. Setelah itu baru kita memberikan materi tentang teknik. Teknik. Kalau mereka pergi ke seni, mereka akan menghafal gerak per gerak yang akan mereka tampilkan seperti tadi. Oke, jadi pembimbingannya ini benar-benar luar dalam ya Pak ya? Harus mereka menguasai dan tidak bisa main karena mereka latihan harus secara kontinu gitu. Secara kontinu. Iya. Oke. Jadi kalau proses pembimbingannya ini maksimalnya itu berapa lama supaya bisa menjadi atlet yang benar-benar siap terjun? Kalau memang mereka berbakat itu biasanya sekitar 6 bulan. Kalau untuk tanding sudah bisa kita lihatkan untuk dasar saja. Tapi kalau untuk seni itu biasanya 1 sampai 2 tahun baru akan terbentuk. 1 sampai 2 Ya, tahun. paling Oke. lama 2 tahun itu udah oke. Tapi kalau mereka berbakat untuk seni ini 1 tahun sudah nampak, sudah kelihatan. Jadi lebih lama seni Pak ya untuk Seni, pelatihannya Pak ya? karena seni ini lebih berat lagi daripada tanding. Tantangannya di mana kalau seni itu Pak? Apakah dari gerakan atau dari mana? Seperti yang disampaikan tadi, kalau seni ini mereka harus menghafal gerak. Jadi bukan hanya sekedar bersilat, mereka ada gerakan baku yang harus mereka tampilkan gitu. Sangat berat gitu. Dan itu banyak gerakannya Banyak itu ya 100 Pak gerakan. ya? Oke, yang dipertandingkan tadi Yang ya? dipertandingkan tadi. 100 gerakan. Nah, 100 gerakan. Namanya jurus tunggal dan bergu. Oke, luar Dan biasa. kebetulan anak-anak kita ini keduanya adalah pemenang O2SN kan. Pemenang yang sebelah O2SN. kiri saya itu jurus tunggal, yang sebelah kanan Betul. itu tanding. Tanding Pak ya? Iya. Untuk yang adik ini tanding. Iya, Oke, jadi ini perwakilannya ya Pak ya? ya perwakilan Kami itu yakin masih banyak lagi. Masih yang banyak prestasi lagi, di belakang. seperti yang sahabat budaya bisa saksikan mungkin di belakang kami adik-adik kita, teman-teman kita sedang sparring ya Pak Sparring, ya? ya. Sparring. Iya. Oke, dan ini ya, satu lagi nih Pak, kita ingin tahu kalau di silat tradisi itu menggunakan kostumnya berwarna hitam. Iya. Kalau kita silat prestasi warna Jadi merah. seperti ini. Setiap perguruan itu berbeda-beda karakteristik pakaiannya. Betul. Tapi kalau sudah masuk ke arena pertandingan itu wajib hitam semuanya. Oh. Itu peraturan di dalam pertandingan IPSI. Hmm. Setiap perguruan berbeda bajunya. Hmm. Tapi kalau sudah dalam suatu event itu harus memakai baju hitam. Oke, jadi ini menggunakan pakaian berwarna Pakaian merah perguruan. ketika latihan. Perguruan waktu latihan. Perguruan. Oke, ketika tanding nanti? Harus menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan pertandingan itu hitam. Hitam-hitam. Oke, kemudian Baik ya. Pak Dedi, saya mau tahu lebih lanjut lagi untuk yang seni. Seperti yang Bapak bilang tadi, adik-adik ini belum dapat prestasi. Itu kendalanya di mana Pak? Kendalanya seperti itu tadi, mereka harus menghafal. Sedangkan Menghafal, gerakan ya. itu betul-betul banyak, 100 gerakan. 100 Nah, gerakan. kendala kita untuk yang ada di berbicara di SMP kita, mereka hanya sekolah 3 tahun di sini. Mereka masuk latihan pertama kelas 7. Kelas 7 Pak ya? Kelas 9 mereka tidak ikut lagi ekstra karena mereka persiapan untuk ujian UNBK. Jadi mereka hanya bisa berlatih 2 tahun. 2 tahun Full. maksimal Pak ya? Iya, 2 tahun. Nah, jadi itu kendalanya. Setelah itu mereka tamat di sini, mereka pergi keluar lagi ya. Mereka rata-rata sudah sekolah, ada yang keluar, ada yang masih di Bukit Tinggi. Itu kendala. Jadi hilang karena kebutuhan pendidikan mereka sendiri.
Jadi yang pertama masalah hafalan seni, masalah waktu dan generasi, Pak ya. Generasi gitu. Habis dia tamat dari SMP ini, habis itu udah nggak ada lagi yang, belajar silat. ada yang nggak balik ke sini. Iya, gitu. Pak. Dan yang balik itu biasanya itulah yang akan jadi nggak berapa orang. Biasanya satu generasi itu bisa sekali latihan itu rekrut pertama itu 40 orang, yang tinggal paling 3 orang 4 orang. Jadi sisanya sedikit kali, Pak ya, untuk Sedikit generasi sekali, ini iya. ya. Baik, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau untuk cabang bela diri lain seperti karate mungkin itu kan ada tingkatannya Ada juga ya Pak ya. tingkatannya. Kalau kita di Silat Prestasi seperti Kita apa kebetulan tingkatannya, ini adalah perguruan tapak suci Putra Muhammadiyah. Pak? Betul. Kita berbasic di Yogyakarta. Mhm. Alhamdulillah kita termasuk perguruan terbesar di Indonesia. Terbesar. Sekarang jumlah kita itu seluruh kabupaten kota sudah ada cabang Oke. di seluruh kabupaten kota. Dan perwakilan di luar negeri itu ada 19. 19 di luar 19 negeri di ya luar Pak negeri ya. yang Oke. tapak suci ini. Mhm. Kalau untuk prestasi, bicara prestasi, Iya. itu SEA Games dan PON itu dominasi adalah tapak suci memegang medali. Oh, untuk SEA Games, SEA Games termasuk dan SEA PON, Games yang iya. tahun ini sedang berlangsung. Dan kemarin sekarang lagi berlangsung di Vietnam Asian Games. Iya. Itu yang membawa tim Indonesia itu adalah pelatih tapak suci Indro Catur. Wow, Jadi luar pelatih dari biasa. Indonesia, Pak ya. Iya, di waktu sebelumnya itu Asian Games Hmm. itu juga dikomandoi oleh pelatih tapak suci juga yang bawa Abbas Akbar, dan itu mendapat medali emas Mhm. sebanyak 18 tempo hari. 18 medali Iya, emas, SEA Games. luar biasa. Tempo Dari hari, tapak suci sebelum ya ini, Pak ya. Bukan tapak suci tapi dominasi banyak tapak suci dalam. Didominasi tapak suci, luar biasa. Dan PON Papua kemarin Iya. itu terakhir 2021. 21 Alhamdulillah Sumatera Baratnya dapat 1 emas dan 1 perunggu, kedua-duanya dari tapak suci. luar biasa. Yang Sumatera Barat. Berarti Itu tapak prestasinya suci sudah di Padang, cabang Padang. Jadi gitu. benar-benar sudah tidak bisa dipandang sebelah mata ya Pak. Ini patut diapresiasi ya Pak ya. Alhamdulillah, iya. Betul-betul. Nah, Oke. kita ingin tahu lebih banyak bagaimana dengan prestasi untuk di katakanlah mungkin di Kota Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat sendiri Pak. Kalau untuk prestasi sekarang rata-rata semua provinsi dan kabupaten kota itu merata, tergantung kita pembinaan lagi. Oke. Pembinaan. Hmm. Dan sekarang pencak silat ini bukannya sekedar olahraga hobi, tapi adalah suatu kebutuhan dan mencari kehidupan di sana. Kenapa? Karena prestasi itu sekarang sudah dibayar oleh pemerintah. Iya. Pertama dengan bonus, yang kedua dengan pekerjaan. Jadi itu generasi muda sekarang yang betul-betul ingin turun ke pencak silat itu sudah sangat menjadikan suatu lahan pencarian buat mereka. Betul-betul. Kita berterima kasih kepada Pemda-Pemda yang ada di Sumatera Barat, itu sangat mensupport untuk prestasi atlet pencak silat ini. Luar biasa, dan salah satu dari mereka ada ya Pak ya. Ada. Oke, jadi dari sekian banyak sahabat budaya kita hadirkan 2 atlet dari Bukit Tinggi ya Pak ya. Dari Atlet silat SMP. dari SMP 4 khususnya. Ada Nabil, iya, kemudian ada Gemma Hayati juga. Oke, kita mulai dari Nabil dulu ya. Nabil dulu, Pak. Nabil kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8. Oke, dan mulai belajar silat itu dari kelas berapa? Kelas 7. Dari kelas 7 udah belajar. Iya. Gimana sih rasanya belajar silat, Nabil? Alhamdulillah senang. Senang ya? Iya. Ada rasa bangga? Ada. Kenapa ngerasa bangga? Karena mengikuti dari leluhur kita. Mengikuti dari leluhur, dan karena silat ini olahraga bela diri tradisional Minang ya? Iya. Oke, luar biasa. Nabil, kakak pengen tahu Nabil kedepannya pengen jadi apa sih? Apakah pengen jadi atlet silat atau punya cita-cita lain? Meneruskan jadi atlet silat. Pengen jadi atlet silat. Luar biasa, udah ada niat dulu ya Pak ya? Alhamdulillah. Yang penting niat dulu. Pengen jadi atlet silat ya? Kalau sekarang tingkatan Nabil ada di level mana ini Pak? Kuning dasar. Di dasar ya? Kalau di perguruan kita kan ada tingkatan siswa, pelatih dan pendekar. Mhm. Nabil masih di siswa gitu. Siswa. Siswa ini juga ada 5 tingkatan, dasar, siswa 1, 2, 3, 4. Pelatih juga gitu, ada pelatih dasar, Iya. pelatih muda, madya, kepala, dan utama. Pendekar juga seperti itu dengan tanda sabuk. Kalau siswa kuning, pelatihnya biru, Biru. pendekarnya hitam. Oke. Sabuknya. Jadi sabuk kalau di silat prestasi itu 3 warna. Tergantung perguruan. Oh, tergantung Kalau perguruan. kita di tempat sucinya 3 warna. 3 warna ya. Nah, kuning untuk siswa, Iya. untuk pelatih itu biru, Mhm. untuk pendekar itu hitam. Jadi di perguruan lain bisa jadi warnanya beda lagi. Beda-beda, ya, Pak ada ya? yang putih, Oke. ada yang oranye. Nah, tergantung Betul. perguruan masing-masing. Oke. Baik, Anden, kita beralih lagi ke Iya, betul sekali nama adik Rahim. kita, Gemala Hidayatul. Untuk Gemala, ini kenapa nih milih silat sebagai olahraga yang disukai atau gimana? Alasannya gimana? Minat Oh, minat ya? Berarti memang sudah minat dari lama atau baru-baru aja? minat dari SD. Dari SD gitu.
Itu sejak kapan nih mulai belajar silat? Dari kelas 7. Dari kelas 7, berarti mulai masuk SMP ya? Iya. Itu prestasi yang sudah Gemala dapatkan itu apa aja? Dari K2SN tingkat SMP prestasi itu. Oh gitu. Tanding. Jadi setelah sekarang menjadi atlet, untuk kedepannya nih apa nih prestasi yang mau Gemala capai? Targetnya ya. Targetnya bisa gitu. Apa targetnya? Untuk juara apa gitu, gimana gitu, atau PON atau gimana targetnya? Insya Allah bisa untuk nasional. Oke. Ini untuk Gemala, manfaat ikut silat tuh seperti apa? Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari atau di sekolah atau di mana gitu manfaat ikut silat? Bisa buat itu bela diri. Bela diri. Buat cari teman, bisa Cari teman. silaturahmi. Oke. Luar biasa. Luar biasa adik-adik. Jadi manfaatnya sangat terasa ya Nabila ya. Dan memang kalau untuk silat prestasi sendiri manfaatnya begitu banyak ya Pak ya. Gini, kalau kita kan karena cabang itu ada di seluruh kabupaten kota, itu mereka misalnya pindah sekolah, mereka bergabung lagi dengan cabang yang ada tempat mereka sekolah. Seperti sekarang di belakang kita ini ada yang dari kebetulan mereka libur, itu mahasiswa dari Bandung. Dari Bandung? Iya, dia libur, dia basicnya di sini dulu, dasarnya kuliah ke Bandung, mereka lanjutkan di Bandung gitu. Ada yang bahkan ada yang kemarin yang terima kuliah di Mesir, mereka langsung latihan di Mesir gitu. Dengan catatan mereka membawa identitas sendiri tingkatnya, ijazahnya. Betul luar biasa. Jadi kemanapun teman-teman kita pergi aman ya Pak ya. Karena dan bahkan di sanalah, karena di Tapak Suci ini ada rasa dibilang rasa persaudaraan seperti lambang kita. Ibu jari di rapat itu artinya persaudaraan. Mereka sampai di sana, mereka ditanya, kamu sudah ada saudara belum? Kalau tidak ada kita carikan tempat kosnya. Kalau mereka pelatih langsung diberi cabang dan diberi finansial untuk kebutuhan mereka di sana. Jadi Nabil kalau nanti merantau keluar Sumatera nggak khawatir ya? Nggak khawatir lagi. Karena banyak saudara dimanapun berada. Ada saudara di mana-mana ya. Ke Papua pun mungkin ya Rahim ya? Ada ya. Rahim gimana, tertarik? Kalau seusia kami ini masih mungkin nggak Pak untuk belajar silat Pak? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan ya. Bela diri kesehatan, bukan prestasi lagi. Betul. Kalau prestasi mungkin di bidang lain aja ya Pak ya. Untuk memperbaiki tulang bisa Pak ya. Oke deh. Baiklah sahabat budaya, kita ingin dengarkan juga mungkin dari Pak Dedi sendiri sebagai generasi muda nih Pak. Tentunya silat ini salah satu tradisi yang sayang untuk tidak dilestarikan. Apa pesan Bapak untuk generasi muda? Beberapa waktu yang lalu kita sempat audiens dengan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Kita minta bagaimana silat ini ada di setiap sekolah untuk ekstrakurikuler. Kenapa? Kita sekarang ini sudah bukan menjadi tuan rumah, tapi menjadi tamu di daerah kita. Karena silat ini tidak dicintai oleh generasi muda kita secara umum. Dan tempat latihan kita terbatas, tidak semuanya ada. Oh, berarti masih kurang itu Pak. Masih kurang. Maka kita minta kepada Pak Wali, kita jangan jadi tamu di daerah kita, tapi kita menjadi tuan rumah dengan mengadakan ekstrakurikuler di setiap sekolah, SD dan SMP. Sehingga betul-betul pelajar ini mencintai olahraga bela diri tradisional kita, itu pencak silat. Berarti dimulai dari sejak SD Pak ya? SD SMP, dan karena pertandingan itu O2SN mulai dari SD. Iya Pak. Sejak dini ya Pak ya? Usia dini. Usia dini sudah diperkenalkan dengan silat. Oke, wah. Luar biasa. Pastinya ini merupakan harapan besar juga dari para pelatih-pelatih di daerah lain juga agar saling bekerja sama untuk melestarikan tradisi ini ya Pak ya. Baiklah. Rahim, wah luar biasa, tidak terasa ya. Tidak terasa. Pak Didi, sebenarnya masih banyak yang kami ingin tahu lebih banyak, cuman mungkin waktu yang membatasi ya Pak ya. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi, sudah bergabung bersama kami di obrolan budaya. Kemudian Nabil juga. Nabil semoga sukses ya, jadi atlet ya, atlet nasional ya. Iya. Oke, jangan lupa nanti sama Pak Didi dikunjungin ke sini ya. Nah kebetulan ini bukan siswa SMP 4, kita di sini kan open, bebas siapapun dari mana. Ini dari SMP Al-Isla, Cahyati, ada yang dari pesantren Mualimin Sawadangka. Jadi kita di sini open, siapapun latihan kita buka gitu. Jadi seketika Nabil sudah dewasa nanti ingin pulang kampung, boleh mengunjungi Bapak ya Pak ya. Oke, baiklah. Masih diterima Pak ya. Masih diterima. Gemala juga semoga sukses. Terima kasih Gemala, sukses ya. Baiklah. Sahabat budaya, demikian obrolan budaya bersama kami. Saya Andin dan juga saya Rahim. Iya, kami pamit dulu, undur diri. Sampai jumpa dari tradisi menuju prestasi. Inilah Silat Minangkabau dari Sumatera Barat.
Tiga.